Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini saya akan menjelaskan materi tentang operator di bahasa pemrograman DFC++. Sebelumnya akan saya bahas tentang konsep dari operator, berikut jenis-jenis operator yang bisa digunakan di bahasa pemrograman DFC++ itu sendiri. Oke, tentang operator. Operator merupakan tanda yang digunakan untuk melakukan operasi-operasi tertentu di dalam bahasa pemrograman. Ini yang disebut dengan operator. Biasanya kebanyakan salah satunya nanti ada operasi aritmatika, operasi logika, dan yang lain-lainnya yang paling banyak digunakan. Oke, dengan operator dapat melakukan contohnya operasi perhitungan, perbandingan, manipulasi bit, dan yang lain-lainnya. Di bahasa pemrograman C++ merupakan salah satu bahasa pemrograman yang banyak menyediakan operator itu sendiri. Jadi kalau berbicara tentang operator, terutama di bahasa pemrograman C, di bahasa pemrograman C++ ini lumayan banyak, terutama untuk penggunaan operator itu sendiri. Contoh operator, seperti yang ada di depan ini contohnya. Ada variabel MD sama dengan 1 plus 8. Selanjutnya kalau dijabarkan kurang lebih MD di sini disebut dengan variabel. Sebelumnya sudah kita deklarasikan contohnya di atas. Selanjutnya sama dengan di sini disebut dengan operator assignment atau yang biasa disebut dengan operator penugasan. 1 dan 8 disebut dengan operan. 1 dan 8 ini disebut dengan operan. Selanjutnya plus di sini disebut dengan operator aritmatika atau yang biasa disebut dengan operator penjumlahan. Oke, ini kurang lebih penjabaran dari statement yang ada di depan ini. Selanjutnya kalau semua statement di sini di fullin contohnya atau MD sama dengan 1 plus 8 ini disebut dengan statement aritmatika. Jadi kalau dijabarin satu-satu MD di sini disebut dengan variabel sama dengan disebut dengan operator penugasan atau yang biasa disebut dengan operator assignment. 1 dan 8 disebut dengan operan. Plus di sini tanda plus di sini disebut dengan operator aritmatika yaitu penambahan. 1 plus 8 disebut dengan ekspresi. Oke. Jenis-jenis operator dalam bahasa pemrograman C kurang lebih ada 4 jenis operator. Yang pertama ada operator assignment yaitu operator penugasan. Yang kedua ada operator unary. Yang ketiga ada operator binary, ini yang nanti akan banyak penjabarannya terutama yang nomor 3 ini. Terakhir ada operator ternary. Oke, saya akan bahas yang pertama ada yang namanya operator assignment. Operator assignment itu apa? Biasa disebut dengan operator pengisian atau operator yang digunakan untuk memasukkan atau mengisikan nilai ke dalam suatu variabel. Dalam bahasa pemrograman C++, operator yang digunakan untuk keperluan ini biasanya menggunakan tanda sama dengan atau simbol sama dengan. Contoh, integer A, B. Saya buat variabel, deklarasi variabel dengan nama A dan B, di mana tipe datanya saya menggunakan tipe data integer, berarti kan bilangan bulat. Selanjutnya di bawahnya saya buat operator assignment A sama dengan 20, titik koma, B sama dengan 30. Berarti saya berikan nilai awal untuk variabel A 20 dan variabel B-nya 30. Pada contoh di atas kita memasukkan nilai 20 ke dalam variabel A dan nilai 30 ke dalam variabel B. Operator sama dengan dapat digunakan untuk mengisi nilai dari berbagai tipe data, contohnya integer, atau real, atau string, atau karakter, dan boolean. Oke, contoh seperti yang ada di depan ini, saya deklarasikan variabel, ada integer, ada double, ada karakter, ada char, contohnya untuk string, contoh seperti yang ada di depan ini. Oke, selanjutnya mengisi nilai ke dalam variabel. I di sini saya berikan nilai 10, D saya berikan nilai pecahan 18,12. C di sini saya berikan nilai karakter 1 contohnya A. Selanjutnya S di sini karena saya menggunakan karakter string, contohnya nanti saya akan menampilkan contoh string. Oke, contoh latihan yang pertama. Latihan yang pertama saya akan menampilkan seperti yang tadi contohnya. Saya buat variabel di sini deklarasi variabel integer I, selanjutnya double D, karakter C. Selanjutnya karakter bintang S di sini untuk string. Oke, selanjutnya saya berikan nilai ke dalam variabel. Selanjutnya nanti akan saya tampilkan. Oke, saya langsung praktekkan. Nanti kurang lebih tampilannya seperti ini tampilannya. Oke, contoh saya langsung praktekkan menggunakan
bahasa pemrograman Dev C++. Saya buka dulu bahasa pemrograman Dev C++-nya. Oke, file new, source file. Oke, langsung saya buat include IOStream. Oke, selanjutnya include conio.h. Include conio.h. Selanjutnya using namespace std. Selanjutnya integer main, buka kurung tutup kurung, selanjutnya buka kurung kurawal, terus di sebelum tutup kurung kurawal ada get dan titik koma. Ini kurang lebih untuk format terlebih dahulu, format bakunya terlebih dahulu. Kita simpan dulu saja, boleh kita simpan contohnya, kita simpan di sini dengan nama contohnya operator penugasan. Oke, kita save agar nanti tidak hilang. Oke, baru selanjutnya saya akan tampilkan contohnya yang pertama. Seperti yang ada di depan ini, contohnya anggaplah saya akan menampilkan contohnya operator cout atau nanti saja. Saya buat variabel terlebih dahulu. Deklarasi variabel, saya buat keterangan. Contoh integer i, saya buat variabel dengan nama i. Selanjutnya double, buat variabel double, nama variabelnya d. Selanjutnya karakternya contohnya saya berikan nama c. Selanjutnya karakter untuk yang string saya berikan nama s. Contoh seperti yang ada di depan ini. Baru selanjutnya saya langsung isi contohnya. Mengisi nilai ke dalam variabel. Oke, contoh. I sama dengan, nah ini yang disebut dengan operator penugasan. Contoh, I di sini saya akan berikan nilai contohnya 10. I saya beri nilai 10, contohnya selanjutnya D saya berikan nilai contohnya 12,5. Oke, berikutnya C saya berikan nilai contohnya yang akan saya tampilkan adalah A contohnya. Jangan lupa. Nah, tanda kutipnya nih. A. Oke, titik koma. Berikut untuk yang string. S sama dengan berarti di sini char contohnya char bintang. Oke, berikutnya yang akan saya tampilkan contohnya nama contohnya operator penugasan. Atau contohnya bahasa C++. Oke, tutup dengan string. Oke, berikutnya nanti akan saya tampilkan contohnya untuk menampilkan nilai variabel. Tadi kan isi. Sekarang akan menampilkan contohnya nilai variabel. Tadi kita bisa menggunakan statement cout. Selanjutnya buka kurung siku 2 kali. Selanjutnya statementnya nilai i adalah contohnya baru panggil variabel i-nya. Nilai i sama dengan contohnya. Nilai i sama dengan contohnya seperti ini. Baru selanjutnya sebelum kita tutup, kita panggil variabelnya, yaitu variabel i. Terus kita menggunakan endl agar nanti pindah spasi. Oke, sebelumnya contohnya saya akan menampilkan operator
Contoh, saya akan tampilkan operator penugasan. Oke, saya pakai seperti ini contohnya buat pindah baris. Oke, berikutnya tinggal kita panggil variabel yang lainnya. Variabel D, panggil variabel D. Variabel A, variabel C, panggil variabel C. Di sini kan variabelnya ada 3, ada 4. Selanjutnya variabel S yang terakhir. Panggil variabel S. Oke, kurang lebih seperti ini. Selanjutnya kita bisa compile, execute compile. Tidak ada error. Kita tunggu. Nah, tidak ada error. Selanjutnya tinggal kita running. Execute, run. Oke, kurang lebih tampilannya seperti yang ada di depan ini. Oke, saya share screen. Oke, ini kurang lebih tampilan dari latihan yang pertama. Oke, seperti itu untuk yang operator assignment. Oke, berikutnya ini contoh dari latihan 1. Berikutnya, dalam membuat kode program menggunakan operator assignment kadang menjumpai statement seperti berikut contohnya. I sama dengan 1 plus I plus 1. I sama dengan I plus 1. Statement di atas memiliki arti sebagai berikut. Maksudnya I baru sama dengan I lama plus 1. Oke, ini contohnya. Berarti ada variabel yang nantinya akan disimpan di dalam I, selanjutnya diperoleh dari I plus 1. Dalam C++, statement seperti yang di atas dapat disingkat penulisannya menjadi seperti ini. I plus sama dengan 1. Oke, kita bisa menggunakan statement seperti ini. Oke, bentuk singkatan penulisan operator sama dengan berlaku juga untuk operasi lainnya. Contoh seperti pengurangan, perkalian, pembagian, perhitungan sisa bagi, dan yang lain-lainnya. Contoh seperti yang ada di depan ini contohnya. Oke, M plus sama dengan D, ini sama dengan contohnya M sama dengan M plus D. Atau contohnya M minus D. Kita bisa singkat contohnya M minus sama dengan D. Kita bisa membuat seperti ini contohnya. Untuk yang operator. Contoh ini ada di latihan kedua contohnya. Kalau kita ingin membuat statement yang seperti tadi contohnya. Untuk yang operator assignment. Oke, contoh kita membuat variabel seperti yang ada di depan ini. Contohnya langsung saja saya buka file baru. File baru dev C++-nya. Oke, biar nggak terlalu lama. Contohnya saya buat seperti ini. File new, source file. Selanjutnya tinggal saya ambil yang bentuk umumnya saja. Oke, seperti ini. Selanjutnya saya simpan operator penugasan. Operator penugasan 2.cpp. Oke, seperti ini. Oke, selanjutnya saya buat variabel 3 variabel, contohnya 4 variabel integer A sama dengan saya berikan nilai contohnya 2, selanjutnya koma B sama dengan 3, X sama dengan 10, X sama dengan 10, Y sama dengan 20, contoh seperti ini. Oke, berikutnya akan saya tampilkan. Cout. Oke, cout contohnya saya akan tampilkan variabel A, nilai A sama dengan, jangan lupa tanda stringnya. Ini terlalu banyak. Nilai A. Seperti ini. Nilai A sama dengan, kita panggil variabel A, ENDL. Begitu pula untuk yang nilai B. Kita panggil juga dengan menggunakan cout ENDL. Panggil variabel B-nya. Seperti ini. Oke, berikutnya saya akan membuat yang namanya operator penugasan. A plus sama dengan B.
Ini sama aja dengan A sama dengan A plus B. Sebenarnya seperti itu. Baru selanjutnya saya akan tampilkan contohnya si out. Saya akan tampilkan contohnya seperti yang ada di shortcut. Oke, saya menggunakan ini aja. Si out statement A plus B. Biar ada jeda. Statement. Setelah statement contohnya. Setelah statement A plus sama dengan B. A plus sama dengan B. Sama dengan contohnya. Sama dengan, kita panggil variabel A-nya. Oke, contoh seperti ini. Cuman saya nggak pakai NDL karena sudah di depan. Selanjutnya saya tambahin contohnya agar nanti pindah baris. Si out contohnya seperti ini. Pindah baris beberapa kali. Oke, contoh seperti ini. Baru di bawahnya lagi saya buat contohnya X minus Y. X minus sama dengan Y. Titik koma. Selanjutnya saya panggil contohnya seperti ini. Oke, setelah statement X minus Y minus sama dengan Y sama dengan panggil variabel X-nya. Oke, kasarnya ini berarti X baru ditambah, maksud dari operator ini berarti maksudnya A baru sama dengan A lama plus 1. Oke, ini maksudnya. Oke, sama aja dengan yang di bawah. Oke, yang ini X minus berarti X baru sama dengan X lama minus 1. Ini maksud dari statement yang ada di depan ini. Oke, selanjutnya kita coba running, kita compile, execute compile. Oke, ternyata di sini masih ada yang error. Kita cek errornya di sebentar, saya cek terlebih dahulu. X sama dengan variabelnya. Ini bukan huruf besar ya, tapi huruf kecil. Oke, seperti ini. Kita execute lagi. Oke. Perlu kita ketahui bahwa bahasa pemrograman C ini mempunyai sifat case sensitive. Berarti huruf besar dan huruf kecil itu beda. Execute run. Oke, kurang lebih seperti yang ada di depan ini. Oke, statement setelah A plus B sama dengan berapa? A-nya berapa? A-nya 2. A sama dengan A plus B, berarti maksud dari yang ini nih, setelah statement A plus sama dengan B, ini maksudnya A lamanya kan 2, ditambah A sama dengan A lama plus 1, berarti. Ini maksud dari maksud dari statement yang ada di depan ini. Begitu pula untuk yang di bawahnya lagi, ini sama sih sebenarnya, hampir sama. Kalau yang ini ditambahin, kalau ini berarti dikurangin. Oke, ini maksud dari operator penjumlahan. Berikutnya, operator penugasan. Selanjutnya saya lanjut ke materi berikutnya. Hasilnya kurang lebih seperti yang ada di depan ini ya. Oke. A sama dengan 2, B sama dengan 3. Setelah statement A plus sama dengan B, A sama dengan 5. Begitu pula untuk yang X sama dengan 10, Y sama dengan 20. Setelah statement X minus sama dengan Y, X sama dengan minus 10.
Selanjutnya ada yang namanya operator unary. Operator unary di sini dalam ilmu matematika, operator unary adalah operator yang hanya melibatkan sebuah operan. Cuman satu contohnya, satu operan. Di beberapa operator yang termasuk ke dalam operator unary seperti tampak pada tabel di bawah ini. Contoh ada plus, ada minus, ada plus plus, ada minus minus. Contoh kalau plus 8 berarti kan sama aja dengan 8. Atau contohnya selanjutnya 10 contohnya, berarti kan sama aja dengan plus 10. Selanjutnya membuat nilai negatif tinggal tambahin minus. Selanjutnya plus plus, ada yang disebut dengan increment. Increment di sini berarti plus 1. Selanjutnya decrement. Decrement berarti di sini minus 1. Oke, contoh seperti yang ada di depan ini latihannya. Kita bisa contohnya buat di bahasa pemrograman Dev C++. Buka Dev C++-nya seperti ini. File new. Berarti operator yang berikutnya adalah operator unary ya. Saya simpan operator unary. Oke. Berikutnya saya buat variabel contohnya. Variabel yang pertama saya buat variabel dengan nama m, integer m. Saya pakai huruf kecil contohnya untuk yang m-nya. Oke, huruf besar ya. Selanjutnya kalau seperti yang ada di contoh. Berikutnya saya buat variabel dengan nama float. Variabel dengan nama d, tipe datanya float, berarti pecahan. Selanjutnya m sama dengan plus 5. M sama dengan plus 5. Berarti kan sama aja m di sini ya 5 gitu. D sama dengan biar gampang. D sama dengan minus 18,5 contohnya, 18,5 anggaplah seperti ini. Oke, berikutnya saya akan menampilkan nilai di dalam variabel. Oke. Tinggal kita menggunakan cout. Selanjutnya apa nih yang akan ditampilkan? Nilai M sama dengan nilai M adalah contohnya. Titik 2 kita panggil variabel M. Huruf besar ya, sesuai dengan sesuai dengan variabel yang kita buat tadi. ENDL. Karena huruf besar dan huruf kecil itu beda kalau di bahasa pemrograman C. Berikutnya saya akan menampilkan D. Nilai D adalah oke. Berikutnya mengubah atau membalikan nilai contohnya. Tadinya plus saya jadiin minus contohnya. Yang sekarang saya rubah. Mengubah atau membalikan nilai. Membalikan nilai variabel. Oke. Contoh yang tadi plus saya ganti minus. Oke, seperti ini. Saya ambil yang ini. M sama dengan minus M. Seperti ini. D sama dengan plus D. Oke, seperti ini. Ini plus D ya. Oke, biar kelihatan. Baru selanjutnya saya tampilkan nilainya. Menampilkan nilai dari variabel yang barusan. Oke, seperti ini. Menampilkan nilai variabel dari M dan D. Oke, tinggal kita coba execute, compile. Tidak ada error, kita coba running, execute, run. Oke, awalnya plus jadi minus di bawahnya. Atau contohnya sebelumnya minus, ini kok jadi minus, lalu ada yang salah. Sorry, berarti harusnya minus ya ini. Berarti plus, minus kali minus berarti nanti plus. Compile, saya execute, run. Oke, contoh seperti yang ada di depan ini. Berikutnya, ada latihan berikutnya. Latihan keempat juga hampir sama sih sebenarnya.
Oke, selanjutnya ada increment. Increment merupakan suatu penambahan nilai yang terjadi pada sebuah variabel. Adapun operator yang digunakan dalam melakukan proses increment adalah operator plus-plus. Oke, biasanya operator ini akan menambahkan nilai dari satu variabel dengan nilai 1. Contoh seperti yang ada di depan ini. Adapun bentuk umum dari pre-increment dan post-increment dapat dilihat di bawah ini. Kalau yang pre-increment plus nama variabel. Selanjutnya kalau yang post-increment nama variabel plus. Oke, contoh saya buat aplikasi seperti yang ada di depan ini. Nanti kurang lebih hasilnya seperti apa? Saya buat variabel contohnya. Saya buat variabel dengan nama x, integer x. Selanjutnya x sama dengan 7. Selanjutnya ini untuk melakukan pre-increment dulu. Nilai x dinaikkan dulu sebelum diproses. Nilai x kita panggil variabel x, selanjutnya nilai plus x berarti kan nilai awalnya tadi berapa, 7, selanjutnya nilai plus x nanti berapa, selanjutnya nilai akhir x sama dengan berapa. Selanjutnya sekarang saya ubah nilai x menjadi 10, x sama dengan 10, nilai x awal berarti kan harusnya 10, selanjutnya nilai x plus nilai x plus berarti nilai variabel x diproses terlebih dahulu sebelum nanti dinaikkan nilainya. Diproses terlebih dahulu kalau contohnya x plus baru nanti pas di akhir baru nanti akan ditampilkan. Beda halnya dengan yang apa namanya yang plus x, dia langsung akan dinaikkan sebelum diproses, dia naikkan dulu baru nanti sama dengan yang di akhirnya pun pasti sama. Langsung saja saya buka bahasa pemrograman Dev C++-nya. Oke, saya buka Dev C++-nya. Oke, contoh seperti ini. Contoh saya pakai yang tadi file new. Selanjutnya gets. Oke, seperti ini. Saya buat variabel contohnya dengan nama integer x. Integer x. Selanjutnya saya berikan nilai x sama dengan 7. Berikutnya cout. Nilai awal x, nilai x awal. Nilai x awal itu berapa? Saya ambil dari x, variabel x, selanjutnya endl. Seperti ini. Oke, berikutnya baru saya tampilkan untuk yang apa namanya plus x, plus x. Berarti di sini plus ya. Oke, kalau ini nanti akan dinaikkan terlebih dahulu. Baru selanjutnya nilai akhir x-nya berapa? Ini nilai awal nih. Nilai x awal, nilai x akhir. Oke, contoh seperti ini. Saya buat 2 kali endl-nya. Oke, baru selanjutnya saya buat variabel x lagi, x sama dengan 10. Saya naikkan nilai variabel x-nya. Sekarang saya buat hampir sama seperti ini, cuman operatornya sedikit saya rubah. Nilai x awal sama dengan saya panggil variabel x. Selanjutnya saya cuma merubah di sini. Nilai x plus. Oke, seperti ini. Oke, ini aja yang saya rubah, cuman bentuk posisi operatornya aja yang saya rubah. Oke, selanjutnya saya simpan dengan nama operator increment dan decrement. Oke, tinggal kita running, execute run, nggak ada error. Selanjutnya kita run. Oke, sama seperti yang tadi. Jadi kalau untuk yang plus x, dia langsung diproses terlebih dahulu, terus ditampilkan. Tapi kalau yang x plus dia akan memproses terlebih dahulu. Belum ditampilkan, baru nanti nilai akhirnya akan ditampilkan. Oke, ini kurang lebih untuk yang operator apa namanya increment dan decrement. Sama untuk yang minusnya pun sama.
Kalau untuk kalau tadi kan pre-increment, selanjutnya ada post-increment. Selanjutnya kalau yang decrement merupakan kebalikan lawan dari proses increment, yaitu menurunkan nilai atau mengurangi dari suatu variabel. Sama seperti pada increment, pada proses decrement dibagi menjadi dua, yaitu pre-decrement dan post-decrement. Contoh seperti yang ada di depan ini. Saya buat variabel X sama dengan nilainya 7, saya ambil dari yang latihan tadi contohnya. Nanti perbedaannya bisa dilihat contohnya. Sebentar, saya share screen dulu. Oke, saya buat dulu di bahasa pemrograman Dev C++-nya. Saya ambil dari yang ini aja, saya copy. Ini untuk yang decrement. Berarti saya simpan dengan nama operator decrement. Oke, cuman saya rubah aja bentuk operatornya. Ini berarti minus-minus ya. Minus-minus. Ini juga minus-minus. Oke, kalau yang tadi pre-increment, kalau yang tadi increment, kalau yang ini decrement. Kurang lebih seperti yang ada di depan ini. Selanjutnya nanti tinggal kita jalankan. Nanti tinggal kita jalankan project compile. Tidak ada error, kita running, execute run. Oke, lihat nilainya sama seperti yang ada di depan. Jadi nilai awalnya X, selanjutnya untuk yang minus-minus X, dia langsung akan dikurangi terlebih dahulu. Minus-minus X, dia langsung akan dikurangi terlebih dahulu, selanjutnya langsung diproses. Berarti minus-minus X awal dan X akhir, ini pasti nilainya sama, karena sudah diproses. Beda halnya dengan X minus-minus. Jadi dia akan ngambil dari yang X awal. Baru selanjutnya X akhirnya baru diproses X minus 1. Oke, ini kurang lebih untuk penjelasan dari materi operator penugasan dan operator unary yang di dalamnya ada proses operator increment dan operator decrement. Demikian penjelasan dari materi ini. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semuanya.